Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Arifan Arif SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas besar satu kami yang berjudul Tantangan Perekonomian Indonesia terhadap tarif yang diberlakukan Amerika. Kenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Distia Zahra. Saya Desmi Safira. Saya Marsya Zara. Lalu selanjutnya ada tantangan perekonomian Indonesia secara global. Yang pertama, tantangan ekonomi Indonesia di era globalisasi. Itu yang pertama ada ketergantungan ekspor komoditas. Nah, Indonesia masih bergantung pada ekspor komoditas mentah seperti sawit, batu bara, dan karet, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga global yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Nah, yang kedua itu ada persaingan global. Jadi produk Indonesia harus bersaing dengan barang impor yang lebih berkualitas atau murah, sehingga mendorong perlunya peningkatan kualitas dan inovasi. Lalu ketiga ada ketimpangan ekonomi. Globalisasi mempercepat pertumbuhan di wilayah maju tetapi memperlebar kesenjangan dengan daerah tertinggal, memicu potensi masalah sosial dan politik. Lalu yang keempat itu ada dampak lingkungan. Jadi pertumbuhan berbasis eksploitasi sumber daya alam menimbulkan masalah lingkungan seperti deforestasi, polusi, dan perubahan iklim yang mengancam keberkelanjutan jangka panjang. Selanjutnya ada yang kedua itu peluang ekonomi Indonesia di era globalisasi. Yang pertama itu ada diversifikasi ekonomi. Nah, jadi globalisasi ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan sektor manufaktur, teknologi, dan jasa. Jadi mengurangi ketergantungan pada komoditas mentah. Lalu yang kedua itu ada pengembangan infrastruktur. Jadi peningkatan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, dan energi memperkuat konektivitas dan daya saing Indonesia di pasar global. Lalu yang ketiga itu ada investasi asing. Arus investasi asing mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan transfer teknologi dengan regulasi diperlukan untuk memaksimalkan manfaatnya. Lalu yang keempat itu ada ekonomi digital. Jadi adanya kemajuan teknologi digital itu mendorong pertumbuhan sektor e-commerce, fintech, dan startup. Jadi serta memperluas akses pasar bagi UMKM. Selanjutnya yaitu strategi untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang. Jadi strategi yang pertama yaitu meningkatkan daya saing. Jadi Indonesia perlu berinvestasi dalam pendidikan, inovasi, dan menciptakan iklim bisnis yang kondusif untuk meningkatkan daya saing. Strategi yang kedua yaitu reformasi struktural, yang dimana reformasi di sektor pajak, tenaga kerja, dan birokrasi itu diperlukan untuk menciptakan ekonomi yang kondusif, efisien, inklusif, dan merata. Dan yang strategi ketiga yaitu sustainabilitas lingkungan, yang dimana pembangunan itu harus sejalan dengan pelestarian lingkungan melalui energi terbarukan dan praktik bisnis berkelanjutan. Strategi yang keempat yaitu memperkuat kerjasama internasional, yang dimana Indonesia itu perlu memperluas hubungan internasional melalui perdagangan, kerjasama ekonomi, dan keaktifan di organisasi global. Selanjutnya yaitu tantangan perekonomian Indonesia secara dosmetik. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang belum inklusif. Yang kedua, inflasi dan daya beli masyarakat. Yang ketiga yaitu ketimpangan ekonomi dan sosial. Yang keempat yaitu pengangguran dan ancaman PHK. Yang kelima, ketergantungan pada impor dan deindustrialisasi. Yang keenam, defisit anggaran dan beban utang. Yang ketujuh yaitu ketidakpastian politik dan ekonomi. Selanjutnya yaitu strategi menghadapi tantangan ekonomi dosmetik. Itu terdapat 5 strategi. Yang pertama itu diversifikasi ekonomi dan sumber pendapatan untuk mengurangi resiko ketergantungan pada sektor tertentu. Strategi yang kedua yaitu peningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan agar mampu bersaing di pasar kerja yang dinamis. Yang ketiga yaitu penguatan sektor manufaktur dan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah dan mengurangi impor bahan baku. Yang keempat yaitu reformasi struktural dan penyederhanaan regulasi guna meningkatkan iklim, investasi, dan daya saing
ekonomi nasional. Dan strategi yang terakhir yaitu perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan melalui bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran. Selanjutnya saya akan membawakan langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah terkait pengenaan tarif dari Amerika Serikat. Pengenaan tarif impor dari Amerika Serikat, terutama kebijakan tarif yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump, memberikan dampak besar bagi perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat. Tarif ini mencapai 32% untuk beberapa produk ekspor seperti tekstil dan alas kaki. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu mengambil tindakan strategis agar dampak negatif dari kebijakan tersebut dapat diminimalisir dan hubungan perdagangan bilateral tetap terjaga. Yaitu adalah langkah-langkahnya yaitu adalah penyesuaian tarif bea masuk. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan perdagangan dan mengurangi dampak negatif dari tarif tersebut. Lalu selanjutnya adalah meningkatkan impor dari Amerika Serikat. Langkah ini dapat memperkuat hubungan dagang antara kedua negara. Lalu yang ketiga ada reformasi di bidang pajak dan kepabeanan. Melakukan perbaikan sistem perpajakan dan kepabeanan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses ekspor impor. Lalu penyesuaian kebijakan non-tarif bertujuan agar lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan pasar global. Dan selanjutnya adalah kebijakan perlindungan perdagangan, mengatasi lonjakan barang impor yang dapat merugikan industri lokal. Lalu dengan negosiasi dan komunikasi dengan Amerika Serikat untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan mencegah peningkatan tarif yang merugikan kedua belah pihak. Lalu mendorong investasi Amerika Serikat di Indonesia. Pemerintah juga harus mendorong investasi dari Amerika Serikat ke Indonesia dengan kebijakan yang menarik agar manfaat ekonomi bagi Indonesia semakin besar. Kesimpulan dari PowerPoint kami adalah kebijakan tarif impor Amerika Serikat menekankan ekonomi Indonesia, khususnya sektor ekspor yang bergantung pada pasar Amerika Serikat. Tantangan yang muncul meliputi penurunan ekspor, ketidakpastian investasi, dan resiko perlambatan ekonomi. Namun situasi ini juga membuka peluang untuk memperkuat kemandirian ekonomi, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing produk lokal. Meski pendekatan diplomatik telah dilakukan, diperlukan strategi yang lebih menyeluruh dan berkelanjut agar Indonesia tetap kompetitif di perdagangan global. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.